Agak aneh. Biasanya kita panggilnya Mbak Yani. Memang di buku telepon Yani biasanya nama wanita itu. Jadi Mbak Yani. Tapi hari ini ya kita panggillah Pak Yani. Masalah nanti malam jadi Mbak Yani itu urusan dia lah. Ya, senang sekali pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam tema yang luar biasa sekali. Memang tema ini sesungguhnya memang dirumuskan oleh panitia, sehingga ketika panitia membuat surat atau email, sudah ada itu. Judulnya keyakinan, kemudian kebajikan, dan kebijaksanaan. Yang saya lihat juga ini luar biasa sekali, karena memang ketiganya saling berkaitan. Nah, tadi kalau kita sudah membahas atau sudah mendengar pembahasan dari Pak Po, betulnya dipanggil Pak Liau toh mestinya. Ya, kan Anda marganya kan bukan marga Po toh. Kan kalau marga Po sering sakit namanya posingan loh. Posingan. Ah, posingan. Itu sering posing. Ah, Pak, Anda marga Liau toh. Ya, jadi tadi kita sudah membahas mendengar dari Pak Liau. Loh, seharusnya yang betul Pak Liau toh, bukan Pak Po toh. Iya, iya. Ya, tentang bahwa ada keyakinan yang disebut mindset. Nah, sekarang bagaimana di dalam Dharma? Keyakinan di dalam Dharma itu tidak muncul begitu saja. Mungkin kalau tadi istilahnya adalah growth ya, growth mindset, growth mindset. Jadi di dalam Dharma sebetulnya keyakinan itu lebih cenderung yang berkembang, yang tumbuh. Tumbuh dari mana? Tumbuh dari satu dasar yang kita istilahnya mungkin kepercayaan. Jadi kalau tadi misalnya tokoh-tokoh dunia yang dikenal tadi, sampai ada yang kayak Charlie Chaplin dan lain sebagainya, ya, pada Little Right bersaudara, itu itu sebetulnya apa? Itu ada satu kepercayaan dulu di dalam dirinya. Wah, ini burung bisa terbang. Dia ada sayap seperti ini. Ini bisa terbang. Bagaimana ya manusia? Kemudian dia bikin sayap dari kertas. Ya, itu ada dokumentasinya itu zaman lama itu dia pakai kertas. Langsung terjun. Eh, akhirnya baru berapa meter, 3-4 meter, jatuhlah dia, benjol. Dipikir, oh mungkin kurang lebar. Burung ini sayapnya kan lebih lebar, lalu diukur lagi. Panjang badan burung, lebar sayapnya, diukur, 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 diukur. Kemudian bahannya, dan lain-lain, dan lain-lain. Akhirnya sampai hari ini ada pesawat terbang itu. Tapi dasar yang pertama adalah dia ada percaya bahwa manusia bisa meniru burung terbang. Saudara-saudara, keyakinan di dalam Dharma itu juga didasari oleh rasa percaya. Kalau Anda yakin dengan Sang Buddha, sebetulnya ada beberapa orang mengatakan, wah saya yakin nih dengan agama Buddha. Yakin atau percaya? Saya yakin sungguhan pasti saya agama Buddha ini. Wah sudah top keyakinannya. Itu hari ini. 3 bulan kemudian, loh, kamu kok jarang ke wihara? Saya sudah ke tetangga loh, Pak Biku. Loh, tadi panggil Bante, sekarang Pak Biku. Kenapa kok ke tetangga? Pacar saya soalnya ngajak ke tetangga. Loh dulu katanya yakin. Saya tanya, yakin? Yakin sungguhan. Ternyata kok bisa ke tetangga? Oh, kamu itu baru percaya, belum yakin.
Di dalam Dharma, yakin itu adalah kepercayaan yang bisa dibuktikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau ada orang mengatakan, aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dharma, aku berlindung kepada Sangha. Hampir semua umat Buddha sering mengulang kalimat itu. Aku berlindung pada Buddha, berlindung pada Dharma, berlindung pada Sangha. Itu ulang terus. Ya atau tidak? Ya, betul. Yakin ngomong itu? Yakin dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha? Oke lah, Anda mengatakan yakin tidak masalah. Anda mengatakan yakin dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha, saya tidak protes dengan Anda. Cuman akan saya tunjukkan. Ketika Jakarta kemarin ada gempa, apa yang Anda panggil? Apa Sang Buddha, lindungi saya gempa ini. Atau malah Anda manggil yang lain-lain. Manggil nama biku misalnya. Mantenio, lindungi saya loh. Kau panggil nama dukun tertentu misalnya. Coba saudara, ketika kita mengalami kesulitan baru ketahuan apakah Anda yakin dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Anda hanya percaya. Ya kan? Putus cinta, usaha menurun, ya. Kemudian sering sakit tadi. Ini Pak Yani luar biasa loh. Orang mendonasi ya, donasi membantu Pak Yani untuk menjadi samanera dan selesai samanera sehat hidupnya, ya sukses usahanya. Tapi yang didonasi sendiri sering sakit malah. Luar biasa ini. Nah, jadi misalnya sering sakit dan lain sebagainya. Beberapa orang yang mengatakan yakin dengan Buddha, yakin dengan Dharma, yakin dengan Sangha, itu masih cari orang pinter. Apa kamar saya ini ada problem ya kok sehingga saya sering sakit? Loh, katanya yakin pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Padahal di dalam buku Dhamma, ajaran Sang Buddha, tidak ada ilmu mengatur kamar. Kok yakin? Wah, ini usaha saya ini agak menurun. Apa perlu di sana dikasih tanaman tertentu atau di kursi saya dinaikkan sedikit atau diturunkan, digeser sana, geser sini. Coba, saudara. Kalau yakin pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, tidak mungkin timbul pertanyaan seperti itu. Oleh karena itu, kadang kita baru di level percaya. Sehingga kalau tidak ada masalah, kita percaya. Ya betul kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Ya benar. Tapi begitu ada masalah, itulah. Kalau kita tetap yakin pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, saya ada masalah ini karena buah perbuatan buruk saya saat ini sedang saya petik. Saya mendapatkan kebahagiaan ini karena saya sedang memetik buah kebajikan yang saya pernah lakukan. Maka kalau Anda sudah bisa punya pola pikir ini, maka Anda sudah tahap keyakinan. Sekarang saya tanya lagi kepada Anda, tadi ya jawabnya akan kuat sekali. Siapa yang sekarang Anda dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha yakin pada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Ya, teriak silahkan. Masih banyak. Bagus, tepuk tangan untuk Anda sendiri. Wah, luar biasa. Nanti Anda akan boleh ukur dengan diri sendiri ketika Anda takut, ketika malam gelap, ketika ada makhluk menampakkan diri di tempat Anda, apa yang Anda cari.
Kalau Anda yakin dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka Anda hanya akan membaca parita dengan tenang. Tapi ketika Anda tidak yakin pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, Anda besok panggil orang untuk bakar kemenyan di tempat Anda. Ini, Anda yang tahu sendiri, sekarang Anda boleh teriak yakin, tapi yang tahu persis nanti diri Anda. Nah, saudara-saudara, keyakinan di dalam Dharma sesungguhnya adalah keyakinan tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha itu. Karena apa? Pertama kita hanya mendengar saja, oh ada aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dhamma, aku berlindung pada Sangha. Itu kita ulang. Dari kecil, dari sekolah minggu kita ulang. Tetapi saya cocok dengan apa yang disampaikan oleh Pak Liao tadi, ya, bahwa keyakinan itu kemudian ada langkah selanjutnya, yaitu kebajikan. Nah, mungkin ini adalah yang disebut perilaku itu. Jadi kita buktikan dengan perilaku kita sehari-hari. Kalau saya yakin pada Buddha, saya yakin pada Dharma, saya yakin pada Sangha, apa yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah saya mencerminkan perilaku Buddhis? Apakah saya mencerminkan cara berbicara saya, cara bertindak saya, cara berpikir saya ini sesuai Dharma? Saudara-saudara, Anda yang sering berkumpul di wihara, sering bergaul di wihara, pernah ketemu nggak umat Buddha yang senior, tapi kelakuannya menjengkelkan? Banyak. Ada di antara sini, coba tunjuk jari, yang merasa senior tapi menjengkelkan. Banyak ya. Artinya apa coba sekarang? Orang ini mungkin hanya percaya Buddha, Dhamma, dan Sangha, tetapi tidak melaksanakan di dalam kehidupan. Kalau mereka yang mencoba melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, mereka sesungguhnya otomatis melakukan kebajikan. Tapi kalau mereka hanya percaya, dia tidak akan melakukan kebajikan. Bahkan beberapa orang mengatakan, kamu ini umat Buddha sudah lama, kamu senior, kamu sering ke wihara, kok kelakuanmu begitu? Jahat sama orang. Loh, saya ini berbuat jahat. Itu kan menurut Anda. Saya ini sebetulnya sedang meluruskan pandangan salah orang tersebut. Jadi cara pelurusan itu bermacam-macam. Bisa memaki, bisa memukul, kalau perlu mencekik. Kenapa mencekik? Kalaupun sampai dia mati dicekik, saya itu sebetulnya memberi kesempatan dia lahir yang lebih baik lagi. Wah, ini jadi ahli debat nanti lama-lama. Dia pandai, tapi tidak praktek. Dia menggunakan teori dharmanya itu untuk membenarkan kelakuannya dia yang salah. Nah, saudara-saudara, karena itu kita sering ketemu orang-orang yang senior, tapi kelakuannya kurang bagus. Di dalam Dharma, kalau kita melihat seperti itu, sebetulnya itu menjadi contoh bagi kita. Anda senang nggak kalau ketemu orang yang merasa senior, tapi kelakuannya tidak bagus? Senang nggak? Senang? Tidak kan? Nah, kalau Anda merasa tidak senang ketemu orang yang senior, kelakuannya tidak bagus, kita jangan melakukan itu. Kenapa? Karena orang lain ketika kita ini belajar, oh saya baru hari ini belajar agama Buddha, oke, hari ini. Tapi minggu depan, sebulan kemudian, setahun kemudian, Anda lama-lama juga jadi senior. Ketika Anda kelakuan tidak berubah, maka Anda menjadi orang yang sama seperti yang tadi Anda tidak sukai itu.
Wah, ternyata memang kita malah kelakuannya membenarkan kejahatan kita atas nama Dharma. Kenapa? Karena Dharma itu enak sekali menjadi senjata pembenaran perilaku kita. Oh, enak sekali. Ya, membunuh nyamuk, membunuh semut dengan alasan memberi kesempatan dia lahir kembali. Kasihan. Dia jadi semut begini, dia nunggu lama, ini kasihan. Lebih baik saya matikan sekarang, dia nanti kan lahir lagi jadi manusia, cepat kenal Dharma. Itu kata-kata yang luar biasa. Jangan Anda pakai loh ya. Nanti ada ide nih, bener juga ya. Wah, kesempatan nih nyamuk langsung ditepoki semua. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga terlahir di alam bahagia. Kata Bante boleh kok, itu ada orang yang begitu. Jangan lakukan itu. Dimanapun saja, karena itu karma buruk. Nah, saudara-saudara, itu gampang sekali berubah. Kalau kita ngerti Dharma itu, lidah ini enak. Kenapa? Karena Dharma ini sifatnya bisa dilihat dari banyak sudut. Tadi pembunuhan, pencurian juga sama. Kita ngambil handphonenya orang. Begitu ketahuan loh, ini umat Buddha kok nyuri? Tidak, saya tidak mencuri. Saya hanya menyimpankan. Saya ini berbuat baik loh. Saya menyimpankan handphonemu. Daripada kamu ketinggalan di sini, saya simpan. Lah kalau saya nggak ingat, oh pasti saya kembalikan. Masalahnya setelah saya dapat pengganti yang lain, atau sudah rusak, itu baru saya kembalikan. Enak sekali pembunuhan itu. Pembunuhan, pencurian, bisa. Dengan pewawasan Dharma itu bisa dibolak-balik. Lah kemudian kalau pelanggaran sila ketiga bagaimana nih? Perselingkuhan. Loh, perselingkuhan itu sebetulnya itu kerelaan loh. Jangan ikuti loh ya. Saya ini kan berbagi kesenangan. Kalau saya cuma sama pasangan hidup saya itu egois. Saya bagi-bagi kepada mereka. Ini saya berbuat baik. Berbuat baik kok disalahkan sih? Enak sekali saudara. Langsung pelanggaran sila ketiga. Ajar terus, ajar terus, ajar terus. Iya kan? Karena kata-kata yang enak untuk sebagai alasan. Kalau kebohongan gimana? Kebohongan itu sebetulnya saya itu tidak mau ngomong bohong. Cuman saya merasa, saya itu kasihan sama kamu. Belum waktunya kamu mendengar kebenaran. Saya itu sayang sama kamu. Kalau saya kasih tahu terus terang, kamu nanti sakit loh, kamu pingsan. Kamu malah meninggal, stroke, repot. Jadi kamu itu belum waktunya. Jadi saya ini terpaksa berkorban. Menyembunyikan. Ini tidak mudah loh menyembunyikan kebenaran itu. Cuman saya berkorban untuk kamu. Supaya kamu sehat terus. Jadi jangan salahkan kalau saya bohong. Karena saya menjaga kamu. Supaya kamu tetap bahagia. Saya kan selalu doanya semoga semua makhluk bahagia. Bohong ini termasuk supaya kamu bahagia loh. Gini kok disalahkan sih? Repot ini pelanggaran sila dihabisin dengan dharma juga. Ya. Lah kalau mabuk-mabukan bagaimana? Saya itu sebetulnya tidak ingin mabuk. Saya ngerti dharma itu. Bahwa mabuk-mabukan itu jelek. Cuman saya ini mau memberi contoh bahwa mabuk itu jelek. Kamu kan hanya tahu teori. Nah kalau sekarang setelah saya mabuk, saya mukul sana, mukul sini, kemudian saya hilang kesadaran. Kamu kan melihat saya sebagai contoh nyata. Jadi kamu nanti akan menghindari mabuk-mabuk itu. Saya ini berkorban loh. Saya sudah menghilangkan kesempatan kesadaran saya terbina dengan baik. Untuk kamu mengerti bahwa mabuk itu jelek. Gitu kok disalahkan.
Saudara-saudara, kalau sudah seperti ini orang hanya ngerti teori Dharma, ngerti dengan luar biasa Dharma itu bisa untuk mainan seperti ini. Tapi saya sarankan lagi, jangan diikuti karena ini Anda karmanya tanggung sendiri. Saya hanya kasih contoh orang yang jelek, tanpa saya harus mabuk juga. Tapi ini adalah berdasarkan, kalau Anda sekarang saya jelaskan begini, Anda nanti akan timbul kepercayaan. Kepercayaan kemudian Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, timbul keyakinan. Nah, kepercayaan di dalam Dharma itu dimulai dengan percaya pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apa sebetulnya Buddha? Buddha itu sebetulnya adalah, kalau Anda baca-baca buku-buku tentang agama Buddha, oh sang Buddha ini apa, percaya Buddha? Percaya kepada Pangeran Siddhartha yang kemudian berjuang 6 tahun lamanya, kemudian mencapai kesucian. Nah, Buddha ini apa? Berarti orang yang berhasil mencapai tujuan dengan usaha yang keras. Ini kalau mungkin tadi Pak Po pakai contoh-contoh gambar yang foto-foto banyak. Nah, ini saya tidak usah pakai foto karena saya anggap semua tahu sang Buddha. Jadi ketika Anda percaya kepada Buddha, Anda percaya bahwa semua perjuangan Anda itu pasti ada hasilnya. Selama Anda hanya, ya saya akan berjuang lah, saya akan berjuang, nanti saya akan berjuang, selamanya tidak akan bisa. Ada beberapa orang yang tadi katanya kepingin tidak miskin. Tapi dia hanya kepingin tidak miskin. Usahanya apa supaya tidak miskin? Ini yang tidak dilakukan. Nah, aku berlindung pada Buddha. Sesungguhnya akan menimbulkan pengertian bahwa aku sekarang yakin pada perjuangan. Bahwa Pangeran Siddhartha dengan perjuangan 6 tahun lamanya berhasil mencapai kesucian. Berarti kalau saya mau berjuang 6 tahun, 16 tahun, 26 tahun, 36 tahun, bahkan 60 tahun atau 600 tahun sekalipun, sampai 60 kehidupan sekalipun, selama saya ada semangat untuk berjuang, saya pasti akan ada hasilnya. Itu kalau kemudian Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan Anda misalnya, Anda, wah saya harus berjuang, seperti Pangeran Siddhartha bisa menjadi Buddha. Kalau gitu sekarang saya perjuangkan, kerja saya harus bisa, harus tekun, harus berusaha. Begitu kerjaan sukses, Anda kemudian bisa membuktikan kebenaran. Aku berlindung pada Buddha. Timbul keyakinan yang kuat. Ternyata perjuangan adalah modal utama keberhasilan. Itu adalah aku berlindung pada Buddha. Kemudian aku berlindung pada Dhamma. Dharma sering dianggap atau sering dijelaskan di berbagai buku adalah ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha ini apa? Apakah Tipitaka? Aku berlindung pada Tipitaka. Sudah pernah lihat Tipitaka? Coba dari sekian banyak orang ini yang sudah pernah lihat buku Tipitaka. Kitab suci agama Buddha kan namanya Tipitaka tuh. Yang sudah pernah lihat koleksinya, tunjuk jari saja. 2 orang, 3 orang. Hanya 3 orang loh. Wah, Tipitaka yang lihat hanya 3 orang. Yang lain cuma dengar. 3 orang ini kalau saya tanya, yang sudah pernah baca, siapa? Tadi kan saya yang lihat tuh. Yang pernah baca. Ayo 3 orang, siapa tuh? Malah nggak ada yang lihat. Nggak baca saja nggak ada. Saudara-saudara,
Orang kadang menganggap, wah, aku berlindung pada Dhamma, berarti berlindung pada kitab suci. Bukan itu saja. Tetapi sesungguhnya Dhamma yang diajarkan Sang Buddha 45 tahun ini apa? Berisikan perilaku kebenaran, tuntunan perilaku kebenaran. Perilaku dengan badan, perilaku dengan ucapan, dan perilaku dengan pikiran. Kalau begitu, aku berlindung pada Dharma. Berarti apa? Bahwa perilaku benar ini harus menjadi nafas kehidupan saya. Kalau saya katakan perlindungan, Anda bisa bayangkan toh, orang kalau berlindung itu kan, misalnya hujan, berlindung pakai payung. Ya. Kemudian kalau ada tembakan, berlindung di dalam beteng atau macam apa. Kalau naik sepeda motor, berlindung dengan helm. Artinya perlindungan itu membuat tubuh kita terjaga dari gangguan luar. Tubuh kita bisa terjaga dari gangguan luar itu kalau aku berlindung pada Dharma adalah kita melaksanakan perilaku baik. Jadi kalau tadi aku yakin pada Buddha itu berarti yakin pada perjuangan akan menghasilkan kebahagiaan atau hasil maksimal. Kemudian aku berlindung pada Dhamma adalah aku harus memperbaiki perilakuku. Karena Dhamma ternyata Tipitaka ini hanya 3 orang, sekian banyak yang hadir, hanya 3 orang yang pernah lihat. Yang baca sama sekali tidak ada. Kalau tunggu semua baca Tipitaka, mungkin sampai Pak Po punya cucu, Pak Liao ini punya cucu, mungkin belum ketemu semua baca. Tapi kalau sekarang Dharma itu artinya adalah perilaku baik yang diajarkan oleh Sang Buddha, maka tidak perlu baca Tipitaka yang banyak itu. Hari ini juga selesai acara ini, Anda langsung bisa berbuat baik. Berbuat baik dengan badan, berbuat baik dengan pikiran, berbuat baik dengan ucapan. Langsung Anda bisa lakukan. Kenapa? Karena kebaikan itu Anda tahu sendiri. Loh, dari mana kebaikan tahu sendiri? Gampang. Kalau diri Anda tidak mau disakiti, jangan melakukan itu kepada orang lain. Sudah itu perbuatan baik. Gampang sekali. Saya tidak ingin dicubit, ya jangan nyubit. Saya tidak ingin dicuri harta saya, ya jangan nyuri punya orang. Saya tidak ingin kehilangan orang yang saya sayangi karena dibunuh, ya jangan membunuh mereka, makhluk lain atau orang lain. Sangat mudah. Nah, oleh karena itu, aku berlindung pada Dharma, berarti aku harus memperbaiki kualitas perilakuku. Semakin sering kita nyoba praktek menjalankan kebajikan dengan badan, ucapan, dan pikiran, semakin yakin kita, oh betul, perlindunganku ini betul. Nah, saudara-saudara, sekarang aku sudah berlindung kepada Buddha, berarti perlindungan pada perjuangan, usaha berjuang untuk mencapai hasil. Aku berlindung pada Dharma, berarti aku harus selalu melakukan kebajikan dengan badan, ucapan, dan pikiran. Itu unsur yang kedua dalam tema kita, keyakinan, kebajikan, dan kebijaksanaan. Nah, sekarang yang ketiga, aku berlindung kepada Sangha. Saudara-saudara, di dalam kitab-kitab suci atau di dalam sumber-sumber Dharma, berlindung kepada Sangha, Sangha yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang sudah mencapai kesucian. Mereka yang mencapai kesucian tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, bahkan sampai tingkat keempat atau arahata. Lalu bagaimana ini? Apakah saya harus berlindung kepada orang yang sudah mencapai kesucian? Sampai akhirnya ada orang yang email dengan saya. Email, Bante, kan perlindungan kepada Sangha itu kan berlindung kepada mereka yang telah mencapai kesucian, Arya Sangha. Kira-kira
Di dunia, siapa ya Bante yang sudah mencapai kesucian? Atau yang mudah di Jakarta lah. Siapa ya Bante? Atau yang agak luas lah di Indonesia. Siapa ya Bante? Loh, kenapa? Karena saya mau pergi ke sana, mau bertemu dengan dia dan mau minta perlindungan kepada mereka umat mungkin yang mencapai sotapana, sakadagami, atau macam apa, atau kepada para biku yang sudah arahata, ini, itu. Saya mau berlindung, saya mau berbuat baik, istilahnya donaturnya Pak Yani tadi. Saya mau berbuat baik, siapa tahu saya tidak sakit-sakitan jadinya ya, supaya saya bisa sehat dan lain sebagainya. Coba saudara, orang sampai bisa bertanya seperti itu, untung lewat email. Kalau mungkin ada loh yang hadir di sini nih, saya nggak tahu, sorry ya kalau Anda hadir, tapi ya untung Anda nggak kenalkan wajah, jadi saya nggak tunjuk. Misalnya kalau Pak Yani yang tanya kan, saya ngomong dulu Pak Yani tanya loh ini, kan malu jadinya. Untung ini yang email mungkin di sini nggak mengenalkan wajahnya. Nah, saudara-saudara, padahal sesungguhnya kalau kita memang membaca kitab-kitab sumber Dharma, perlindungan kita kepada Arya Sangga, mereka yang mencapai kesucian. Tapi kalau kita lihat pada cerita kita yang cocokkan dengan kisah kita di siang hari ini, apa itu artinya? Berlindung pada atau yakin kepada Sangga. Artinya apa? Bahwa Sangga ini orang yang dulu murid-muridnya Sang Buddha, karena perjuangannya, dia bisa berjuang seperti Sang Buddha ini tadi, seperti dari Pangeran Siddhartha menjadi Buddha Gotama, perjuangan yang kuat, berdasarkan Dharma, berhasil mencapai kesucian. Artinya apa? Bahwa mereka itu ternyata berlindung kepada Buddha, yakin kepada Buddha, yang dijalankan sungguh-sungguh di dalam kehidupan sehari-hari, ada hasilnya. Perjuangan yang keras menjalankan Dharma kebajikan dengan badan, ucapan, dan pikiran, ternyata ada hasil. Kalau demikian saudara-saudara, ketika saya yakin dengan Sangga, sebetulnya artinya saya ada kemungkinan juga untuk mencapai hasil yang sama. Jadi bukan kita berlindung di luar, bukan mencari para orang yang sudah mencapai kesucian, tapi kita berjuang sendiri sehingga kita memperoleh hasil yang setara dengan yang sudah diceritakan di dalam buku-buku Dharma. Saudara-saudara, kalau demikian, maka kebajikan yang tadi hanya merupakan teori yang diceritakan, aku berlindung atau aku yakin pada Dharma, akhirnya kita praktekkan sungguhan. Praktekkan dengan sungguh-sungguh, praktekkan dengan serius, dengan bekal keyakinan bahwa kalau saya berjuang keras ada hasilnya, maka kita pun bisa mencapai kebijaksanaan. Kenapa? Karena kesucian itu, kesempurnaan di dalam Dharma, itu adalah kebijaksanaan. Bijaksana itu apa? Bijaksana itu bisa memilih yang baik dan meninggalkan yang jelek. Karena itu kalau tadi Pancasila Buddhis, biasanya kan Anda diajarkan bagaimana praktek Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Kan biasanya diajarkan di situ, ya kan? Sudah banyak belum pelajaran itu? Sudah banyak kan? Ya, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, mabuk-mabukan. Tapi baru hari ini kan diajarkan bagaimana melanggar Pancasila Buddhis, tapi ada alasan secara Dharma. Belum pernah dengar kan itu? Iya kan? Boleh membunuh, mencuri, berzina, bohong, mabuk-mabukan dengan alasan aku kan menolong. Aku kan berbuat baik. Nah, saudara-saudara, orang bijaksana, dia bisa memilih. Ini bukan barang benar ini. Melanggar sila kok dibenarkan. Membunuh kok katanya untuk menolong. Ini jelas tidak masuk akal.
Orang bijaksana bisa memilih. Kalau begitu, saya akan tetap menjalankan Pancasila Buddhis. Saya tetap tidak membunuh, saya tetap tidak mencuri, saya tetap tidak berzina, saya tetap tidak berbohong, saya tetap tidak mabuk-mabukan. Apapun yang diomongkan, alasannya apapun juga untuk melanggar Pancasila Buddhis itu, saya tidak mau dengar, karena itu bukan barang yang benar. Kalau Anda bisa mencapai tahap pemikiran ini, maka aku yakin pada Sangga. Aku berlindung pada Sangga. Aku berlindung pada siswa Sang Bagawa. Akhirnya tercapai. Dengan saya berlindung pada Arya Sangga, berarti saya menjadikan kebijaksanaan itu sebagai jalan hidup saya. Saya selalu bisa memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Kalau demikian, saudara-saudara, keyakinan, kebajikan, dan kebijaksanaan kita bisa rangkum menjadi satu. Ya, dasarnya adalah kebajikan dasarnya adalah keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang kalau kita praktekkan berarti mempraktekkan kebajikan, sehingga hasilnya adalah kebijaksanaan. Saat kita bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, dan kemudian kita dengan mantap mengambil yang baik dan meninggalkan yang jelek. Inilah sebagai awal untuk kita nambah wawasan, nanti akan diperdalam di dalam diskusi pada sesi yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda.